Halo semuanya, salam sejahtera. Saya dari kelompok 1 atas nama Tina Lestari dengan NIM A1123095. Melalui video ini, saya akan membahas tentang eksternalitas negatif aktivitas pertambangan nikel terhadap kesejahteraan masyarakat dan implikasinya pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Indonesia memproduksi lebih dari 50% nikel global. Sulawesi Tenggara menjadi pusat produksi utama nasional. Namun, muncul sebuah paradoks. Pertumbuhan PDRB tinggi di sektor pertambangan seringkali tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara proporsional. Teori eksternalitas yaitu ada 3. Pertama, definisi biaya sosial dan ekologi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tetapi tidak ditanggung oleh produsen. Yang kedua, eksternalitas negatif, deforestasi, degradasi tanah, pencemaran logam berat atau nikel, kromium, dan kobalt. Dampaknya membebani ekosistem dan masyarakat sekitar tanpa adanya kompensasi yang setara. Nah, dari latar belakang tadi kita dapat memenuhi teori eksternalitas yaitu definisi di mana biaya sosial dan ekologi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tetapi tidak ditanggung oleh produsen. Yang kedua, eksternalitas negatif, deforestasi, degradasi tanah, pencemaran logam berat seperti nikel, kromium, dan kobalt. Nah, dampaknya membebani ekosistem dan masyarakat sekitar tanpa adanya kompensasi yang setara. Dari dampak tadi, kita menemukan 3 dampak ekologis dan kesehatan, yaitu dampak lingkungan, yang dimana deforestasi masif, kerusakan terumbu karang, dan sedimentasi sungai akibat lumpur tambang. Dan dampak kesehatan, paparan logam berat melalui air, tanah, dan udara memicu risiko penyakit kronis jangka panjang. Dan terakhir, dampak sosial, kehilangan ruang penghidupan bagi nelayan dan petani akibat alih fungsi lahan. Nah, selanjutnya fiskal paradoks atau resource curse, di mana di sini adakah peningkatan kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Tenggara? Nah, dalam data menunjukkan DBH SDH atau dana bagi hasil tidak berkorelasi signifikan dengan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Investasi cenderung bersifat pada modal dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang terbatas. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan studi kasus di wilayah pertambangan Sulawesi Tenggara. Informannya masyarakat tingkat tambang, pelaku usaha lokal, dan pemangku kebijakan. Nah, analisis tematik untuk memetakan persepsi dampak eksternalitas. Nah, temuan utama, jarak dan persepsi. Tingkat persepsi dampak negatif sangat dipengaruhi oleh jarak geografis dari lokasi tambang. Zonanya adalah ring 1 atau langsung. Dampak yang dirasakan adalah pencemaran air, debu, kehilangan lahan. Zona ring 2 atau sektor jasa, peningkatan ekonomi UMKM namun biaya hidup naik. Zona ketiga atau ring luar, dampak yang dirasakan adalah kesenjangan ekonomi dan minim manfaat. Nah, implikasi pada pengeluaran yaitu belanja rutin. DBH SDA lebih banyak terserap untuk belanja operasional daerah. Yang kedua, infrastruktur bias. Pembangunan cenderung mendukung aktivitas tambang, bukan kesejahteraan publik. Yang ketiga, resource curse, di mana pertumbuhan ekonomi terlihat impresif di atas kertas atau PDRB, namun masyarakat bawah stagnan. Dari pembahasan tadi terdapat kesimpulan dan rekomendasi, di mana ada 3 rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah tata kelola, di mana transparansi, pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal. Yang kedua adalah fiskal, reorientasi DBH SDA untuk sektor produktif atau pertanian atau UMKM, bukan belanja rutin. Yang terakhir adalah keberlanjutan, di mana penerapan teknologi bersih dan kewajiban reklamasi yang ketat. Nah, untuk penutup video ini adalah pertambangan nikel harus menjadi berkah, bukan beban ekologis bagi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya.